ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 5 September 2021, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, Epistel Yakobus 2 ayat 5 sampai 13, Evangelium Yesaya 35 ayat 4 sampai 10. Dengan tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mari kita sama-sama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Saya kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 2 dan 3. Makin dekat Tuhan. Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?
Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang menekan orang. Sebab penghakiman yang tak belas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi balas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Artinya kau sama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 35 ayat 4-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, dan kegirangan
dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan hari ini dengan tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Seorang nelayan akan tetap berlayar walau ia tahu bahwa suatu saat nanti akan terjadi badai. Seorang petani akan tetap menanam walau ia tahu gagal panen bisa saja terjadi. Seorang pedagang juga akan tetap berjualan walaupun ia tahu dagangannya tidak akan habis terjual. Mengapa demikian? Karena di dalam diri mereka ada harapan, semangat yang pantang menyerah. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan fisik maupun batin. Penderitaan itu bisa diakibatkan oleh dosa atau kejahatan seseorang, seperti Adam dan Hawa. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka harus dihukum dan menderita kesusahan untuk mencari nafkah dan melahirkan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel juga begitu. Karena mereka tidak setia dan menyembah berhala, maka mereka dibuang ke tanah pembuangan dan menderita di sana. Ada yang menderita karena kejahatan orang lain, diperlakukan secara tidak adil, sehingga menanggung beban berat. Bisa juga karena kemiskinan, menderita karena lapar dan kekurangan pakaian dan makanan. Diperlakukan semena-mena dan kurang diperhitungkan karena kemiskinan. Ada yang menderita karena panggilan pemberitaan Injil ditolak dan dianiaya, dikejar-kejar dan dimasukkan ke dalam penjara seperti para nabi dan rasul-rasul Kristus. Ada yang menderita karena sakit, penyakit, dan ada yang menderita karena hubungan yang tidak baik dengan sesama, tidak harmonis dengan suami atau istri, tidak cocok dengan atasan atau bawahan, tidak merasa damai atau tidak aman karena dikejar-kejar musuh, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema khotbah kita hari ini adalah kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Tentu saja penderitaan akan membuat kita takut. Kalau boleh hidup kita lurus-lurus saja tanpa penderitaan. Tapi selama kita hidup di dunia, akan selalu ada masalah yang membuat kita menderita, sehingga muncullah rasa takut, bahkan panik. Seperti situasi saat ini, ketakutan kita semakin bertambah karena situasi COVID-19. Anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, bahkan pemerintah kita juga merasa takut dalam situasi saat ini. Akan tetapi sebagai orang Kristen, seharusnya takut akan Tuhanlah yang lebih diutamakan. Jangan sampai ketakutan dalam situasi ini membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan melakukan dosa. Sebab ketika kita memiliki ketakutan yang berlebihan, maka kita juga akan kehilangan hikmat, sehingga pikiran dan akal sehat kita juga hilang. Kalau kita menyadari sesungguhnya bukan keadaan ini yang membuat kita takut, tapi rasa tidak percaya kepada pertolongan Tuhan yang menumbuhkan rasa takut, sehingga walaupun kita sudah lepas dari penderitaan, rasa takut akan tetap menghampiri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada rasa takut yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Yang terpenting kita percaya pada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya, pada waktunya Tuhan akan memberikan belas kasihan, kebutaan rohani akan disembuhkan, sehingga kita mampu melihat rencana dalam setiap perjalanan hidup kita. Telinga kita akan dibukakan, sehingga kita hanya akan bersedia mendengarkan firman Tuhan dalam penderitaan dan ketakutan kita. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan seluruh penyakit kita pada waktunya. Ia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, sekalipun kita sedang mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesaya 35 ayat 4 dituliskan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Siapakah yang tawar hati? Adalah orang-orang yang tidak punya harapan lagi dalam hidupnya, yang selalu menderita, yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Paulus mengalami tawar hati ketika ia memutuskan untuk mengikut Kristus. Banyak penderitaan yang harus ia lewati, namun ia hanya bersandar kepada Allah ketika kesesakan itu datang. Paulus pahami bahwa penderitaan yang dialaminya belum sebanding dengan pengorbanan Allah. Tawar hati hanya akan membuat seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Mari kita dengarkan Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Musa bahkan berpesan pada Yosua supaya tidak tawar hati. Bisa kita baca Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekalipun ia takut, tapi ia tetap memegang teguh janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang perlu kita tanamkan adalah keyakinan dan iman. Iman yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tapi tindakan yang disertai keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Jemaat nomor 421 ayat 2 dan 3. Harapanku dikala ku bangun, penjagaku jika ku rebah, penasehat pada persimpangan, penghiburku jika ku lelah, penghiburku jika ku lelah. Ayat persembahan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Menyanyi dan nyanyi persembahan kirim pujian, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita sama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
Ku